Oke guys, kalian udah pada tahu kan kalau Infinix Note 30 nanti akan ada update XOS 14. Sayangnya sampai saat ini masih belum muncul juga ya buat baruannya itu. Nah, karena gue ini orangnya sedikit penasaran ya, akhirnya kemarin gue coba install ROM-OS 14 di HP Infinix Note 30 ini. Oleh karena itu guys, di video kali ini gue akan coba share pengalaman gue gunain ROM 1 ini, dan juga di akhir video nanti gue akan infoin gimana buat cara installnya. Oke, sedikit info aja nih guys buat kalian. Jadi ada 3 HP nanti ya yang akan dapat update XOS 14, yaitu Note 30 Pro, Note 30 5G, dan Note 30. Kabarnya sih di pertengahan tahun ini ya. Dan buat XOS 14 yang lagi gue pakai ini adalah XOS yang udah di port sama RAM 982 nih dari HP Infinix Note 40 Pro. Oke, jadi apa aja nih guys pembaruan yang ada di ROM XOS 14-nya ini? Di tampilan termuka di bagian ponsel saya seperti ini ya guys. Di atasnya ada info storage. Buat penggunaan sistem di ROM-nya ini tuh memakan sebesar 18 GB ya. Lalu di bawahnya ini ada info CPU. Di sini tuh untuk keterangan yang dipakai yaitu adalah Helio G99 Ultimate guys. Ini sih mantep ya. Dan untuk versi Android-nya udah pakai Android 14 dengan security patch 5 Januari 2024. Lalu karena ini versi 5.10.177. Selanjutnya di bagian tampilan awal, tampilannya seperti ini ya guys, dengan icon-icon yang terlihat jadi lebih fresh. Terus tema bawaannya ini sedikit berbeda ya dengan yang ada di XOS 13. Dan di bagian wallpapernya jadi terlihat lebih banyak ya guys. Selain itu di sini juga terdapat live animasi dan ada juga fitur AOD-nya yang memiliki cukup banyak tema yang bisa digunain. Yang menarik yaitu ada di bagian bawah sini guys, yaitu tampilan wallpaper ajaib yang kalau digunain nih, wallpaper itu bisa ngikutin gerakan-gerakan dari jari kita guys. Contohnya itu seperti ini nih. Wah, keren ya. Selain itu di sini juga memiliki pilihan tema warna yang bisa diganti-ganti. Nanti di bagian control centernya ini akan berubah juga ya sesuai dengan warna yang udah kita pilih. Oke, kalau ngomongin soal aplikasi di ROM ini cukup banyak sih aplikasi yang dibawa. Lalu di aplikasi galerinya, di XOS 14 ini tampilan user interface-nya terlihat beda ya. Jadi kelihatan lebih bagus nih dengan banyaknya perombakan yang dilakuin. Terus kalau kalian perhatikan di sini ada aplikasi kamera ya. Ya, di aplikasi kamera ini aman ya guys, nggak kayak kamera di XOS 13 yang kalau dibuka kamera itu langsung kerasa banget silaunya. Tapi di ROM 1 ini udah nggak lagi guys, terangnya itu udah ngikutin sama bawaan settingan dari HP-nya ini. Kalau ngomongin masalah fiturnya sih kurang lebih sama ya dengan kamera yang ada di XOS 13. Terus ketika gue nyobain buat dengerin musik di ROM-nya ini kerasa jadi lebih keras ya guys untuk suaranya. Volume di 3 aja udah berasa banget nih. Mantep sih guys. Buat selanjutnya di XOS 14 juga ada fitur spesialnya ya. Di dalam situ sedikit berbeda guys dengan yang ada di XOS 13. Yang mana buat fitur pendorong sosial kayaknya ini dihilangkan ya. Aduh, sayang banget sih kalau menurut gue. Oh ya, karena di fitur spesial ini sudah ada magic ring-nya ya. Jadi waktu di charger akan ada tampilan di bagian atas panelnya ini. Terus buat animasi di bagian chargernya juga udah berubah ya guys. Sekarang untuk tampilannya tuh kayak gini. Dan untuk fitur lainnya yaitu ada gaming mode. Dari segi tampilannya sih jelas ini beda banget ya sama gaming mode yang ada di XOS 13. Kelihatan jadi lebih keren gitu. Di atas ini ada info CPU, suhu, jaringan, dan GPU ya. Ketika gue coba buat memainkan gamenya, nanti itu akan muncul Xbox di bagian pinggir layarnya ini guys. Buat fitur-fiturnya di sini tuh bisa mengganti buat kecerahan layarnya ya. Jadi kalian nggak perlu lagi masuk ke control center, bisa langsung aja gunainnya di sini guys. Lalu kita juga bisa mengatur performa buat gamenya yang lagi kita mainkan. Ada mode hemat daya, seimbang, dan performa. Yang menarik, di sini tuh juga ada fitur yang namanya layar mati ya. Jadi buat game-game yang model auto bisa sih pakai fitur yang satu ini. Terus ada juga fitur mematikan notifikasi dan fitur pengubah suara. Oh ya, di ROM ini juga ada pengoptimalan jaringan ya. Jadi kalau ingin jaringan kalian diprioritaskan buat aplikasi-aplikasi tertentu ya. Seperti saat main game atau lagi download,
ya kalian bisa gunain aja guys fitur yang satu ini. Jadi nanti untuk jaringan itu kerasa lebih stabil ya. Tapi ini gimmick enggaknya ya gue nggak tahu juga sih. Ya nanti kalian cobain aja sendiri. Oke, sekarang gimana nih untuk masalah performa buat room yang satu ini? Di pesan pertama gue coba tes pakai aplikasi Antutu. Untuk skor yang dapatkan segini ya guys, 416.797 poin. Dengan kinerja CPU-nya di 130 ribuan. Mantep sih ini. Terus di pesan kedua, gue tes pakai aplikasi Geekbench. Skor yang didapatkan itu 729 poin di single core dan 1960 poin di bagian multicore-nya. Ini cukup tinggi juga ya guys. Lalu di pesan ketiga, gue coba pakai aplikasi throttling dengan performa yang dicapai saat HP lagi panas yaitu sampai 92% aja. Dengan performa yang terbilang sih ini cukup stabil ya, rata-rata di 154 Gbps, maksimalnya di 162 Gbps, dan minimalnya ini di 137 Gbps. Oke, kalau gitu sekarang gue akan coba buat main gamenya. Di pesan pertama gue akan tes buat main Genshin Impact, settingannya medium 30 fps. Ini sih masih bisa dimainkan dengan cukup lancar ya guys, stutteringnya jarang sih gue rasain. Tapi untuk panasnya emang ini jadi kerasa lebih cepat panas ya guys. Terus ini juga gue coba set di settingan yang paling rendah. Lancar lah guys, aman ya. Jarang sekali terjadi drop FPS, layar sentuhnya juga ini kerasa licin, dan baterainya lumayan sih, nggak boros-boros amat. Masih oke lah kalau kita ingin memainkan game ini sampai berjam-jam. Dan sekarang di pesan kedua, ini gua akan main game yaitu adalah PUBG Mobile. Settingan bisa diset sampai smooth ultra ya. Lalu untuk pertempuran ini lancar guys. Kalian bisa lihat di sini untuk drop FPS-nya jarang sih. Lagi ramai juga, ini tetap masih kerasa lancar. Ngebidik juga sama ya. Oke lah buat mainin game yang satu ini. Nah itu dia guys sedikit review dari ROM XOS 14 di Infinix Note 30. Kalau ngomongin soal kelebihan, ya tentu aja di room 1 ini lebih banyak untuk fitur-fitur yang bisa digunakan. Terus fitur gaming mode-nya ini memiliki tampilan yang lebih keren tentunya. Lalu di bagian kamera juga udah nggak over cahaya lagi ya waktu buka aplikasinya itu. Kalau ngomongin kekurangan, gue masih ngerasain aja nih sedikit delay ketika ngetik-ngetik di roomnya ini. Tapi kayaknya sih ini dari keyboardnya ya. Setelah gue update, delaynya itu udah jarang muncul guys. Terus fitur pendorong sosial di sini juga sayangnya dihilangkan ya. Yang kalau menurut gue sih ini lumayan kepake banget ya buat fitur-fiturnya. Dan ketiga yaitu karena ini Android 14, jadi ada beberapa game dan aplikasi yang masih ngebug waktu dimainkan. Kayak game Black Clover Mobile ini guys, nggak bisa masuk ke dalam permainannya ya. Gue udah nyoba restart juga sama aja, masih belum bisa memainkan game yang satu ini. Sama aplikasi-aplikasi versi lawas guys, jadi kalau kalian punya backupan aplikasi versi lama, itu ada beberapa yang nggak bisa digunain. Tapi buat versi yang terbaru sih aman-aman aja ya. Sisanya paling fast unlock sama bypass charging aja nih guys, yang emang udah bawaan dari portannya. So, sekarang gimana nih cara installnya? Nah, step pertama, HP kalian tentunya harus sudah terpasang TWRP ya. Kalau belum, kalian bisa lihat guys di video gue yang sebelumnya. Terus buat step kedua, kalian download dulu bahan-bahan yang udah gue siapin, yaitu ROM XOS 14 dan flash disable VB Meta. Untuk linknya udah gue taruh di deskripsi video ini ya. Setelah kalian download, bisa taruh filenya ke dalam memori eksternal kalian guys, biar aman ya. Lalu jangan lupa juga ini backup semua data penting kalian guys, karena nanti ketika menginstal ROM ini data kalian itu akan hilang semua ya. Jadi wajib banget guys kalian backup. Dan step yang ketiga itu pastiin baterai kalian di atas 30%. Lalu kalau HP kalian dalam keadaan kondisi kekunci, dibuka dulu aja ya lock screen-nya ini. Dan yang terakhir kita reboot aja HP-nya sambil pencet tombol volume atas supaya masuk ke dalam TWRP recovery-nya. Oke, kalau sudah di dalam sini langsung aja guys kita eksekusi ya. Ini yang pertama, kita masuk ke tab install. Di sini pilih tempat kalian menyimpan filenya ya yang udah di-download sebelumnya itu. Kemudian kita flash dulu ya, disable VB Metanya ini. Lalu di menu ini tinggal di swipe aja guys. Setelah selesai, selanjutnya kita akan install ROM-nya. Pilih ROM XOS 14, lalu di sini bisa langsung di swipe aja. Setelah itu tunggu sampai prosesnya ini selesai ya.
Kalau sudah beres, jangan ribet dulu guys. Kita kembali lagi ke menu awal. Kemudian masuk ke tab Wipe. Pilih format data ya. Dan di dalam menunya ini tinggal diketikkan yes. Kemudian enter. Setelah itu baru kita kembali lagi ke menu awal. Pilih tab Reboot. Dan pilih Reboot System. Setelah itu ini ditunggu aja guys sampai masuk ke dalam roomnya ya. Oke, ini dia guys room SOS 14 yang baru aja selesai diinstal. Wah, serasa kayak HP baru ya. Tinggal diikuti aja step-step yang ada di sini guys. Oke, itu dia sedikit review dan tutorial cara install room SOS 14 di HP Infinix Note 30. Kalau kalian masih pertanyaan tentang room yang satu ini, tanyakan aja guys di kolom komentar di bawah. Kalau gitu gue aja kenalin, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. See you guys!